Selamat datang, selamat berjumpa, dan selamat menonton. Kembali lagi di ABN Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan episode Sising Ji, sebuah animasi dari Cina, lanjutan dari serial Sun Wukong atau Kerasakti. Kali ini akan menceritakan episode 1 dan 2 di season 2. Bagaimana keseruannya? Tanpa basa-basi langsung saja ke jalan ceritanya. Sebelum itu, intro dulu. Di awal episode, salah satu murid Biksu Tang yaitu Bailang atau Iblis Serigala Putih bertanya, siapa saja dulu murid Biksu Tang yang menemani dan melindungi Biksu Tang selama perjalanan mengambil kitab suci ke surga barat. Biksu Tang dengan sabar menceritakan bagaimana kejamnya bangsa langit pada saat itu. Awalnya Biksu Tang ditugaskan untuk mengambil kitab suci bersama Aoshu yang sudah dikutuk menjadi kuda putih. Kemudian Dewa Guanyin menugaskan Wukong untuk menemani perjalanan Biksu Tang, dan nantinya semua dosa Wukong akan diampuni. Terlihat Wukong yang ternyata sudah tahu tentang yang akan dibicarakan oleh Dewa Guanyin kepadanya, karena ternyata Buddha telah lebih dulu menyampaikan tugas itu kepada Wukong. Dalam perjalanannya, Biksu Tang menemukan dua murid lainnya. Mereka berlima akhirnya melakukan perjalanan panjang. Hingga perjalanan mereka berhasil sampai di surga barat dan kitab suci telah turun ke daratan ke tangan Biksu Tang. Sesampainya Biksu Tang di istana langit Kaisar Xintian, tiba-tiba Wukong mengalami mimpi yang sangat aneh. Dia bermimpi melihat perwujudan kitab suci sebagai wanita. Wanita itu meminta Wukong untuk menyelamatkannya. Di situ Wukong sangat bingung. Dia berusaha meyakinkan gurunya, namun Biksu Tang tidak percaya dengan mimpi yang Wukong alami. Hingga pada saat kitab itu akan diberikan kepada Dewa Guanyin, Wukong dengan cepat merebutnya dan mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan kitab itu kepada Kaisar Xintian atau para Dewa Langit. Bukan hanya karena mimpi yang telah Wukong alami, tetapi alasan Wukong adalah dia tidak melihat Dewa Buddha di situ. Dan itu alasan terkuat Wukong untuk tidak memberikan kitab suci itu. Jika Dewa Buddha ada, maka Wukong akan memberikannya kepada Dewa Buddha, bukan kepada Kaisar Xintian. Kemudian Wukong memasukkan kitab suci itu ke jantungnya. Jika para dewa menginginkan kitab itu, maka mereka harus bisa membunuh Wukong terlebih dahulu. Sampai akhirnya Kaisar Xintian menyuruh Jenderal Langit Sanyan untuk melawan Wukong. Pertarungan itu didominasi oleh Wukong. Dengan kelihayannya dalam bertarung, membuat para dewa ketar-ketir. Bahkan Jenderal Sanyan pun sangat kesusahan melawan Wukong. Hal itu bisa menurunkan reputasi langit. Akhirnya Dewa Guanyin mengambil keputusan untuk menugaskan Biksu Tang agar membaca mantra, agar Wukong merasa kesakitan dan kekuatannya melemah. Di situ Biksu Tang awalnya tidak ingin karena takut Wukong nantinya terbunuh. Tapi karena desakan yang diberikan dan belas kasih yang dijanjikan, akhirnya Biksu Tang mulai membacakan mantranya. Seketika Wukong merasa sangat kesakitan. Melihat itu, Jenderal Sanyan langsung menusuk tubuh Wukong hingga Wukong pun tewas. Melihat Wukong tewas, Biksu Tang sangat sedih. Ia merasa telah menjadi guru yang gagal melindungi murid-muridnya, terutama melindungi Wukong. Di akhir nafasnya, Wukong merasa kecewa dengan gurunya itu karena tidak percaya dengannya. Dan Wukong berjanji tidak akan melindungi Biksu Tang lagi. Di akhir episode, kita diperlihatkan Bailang, Aoshu, dan Biksu Tang yang telah sampai di depan gerbang Jalan Setan. Pesan yang bisa kita ambil, percayai mimpimu karena mimpi adalah bunga tidur yang ternyata hanya sebuah mimpi.